Mata Xiaoyan terfokus pada 3 gumpalan api di jari-jarinya. Keberhasilannya dalam berlatih Flame Creation Skill akan menentukan apakah dia bisa terus menggunakan Fire Extermination Fire miliknya. Itu adalah langkah membunuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas, dan gumpalan api tersebut memasuki tubuh Xiaoyan. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah dalam sekelompok api hijau jade. Pikiran Xiaoyan berfokus pada 3 gumpalan api binatang tersebut. 3 jenis api binatang bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolakan besar segera meletus. Xiaoyan tidak peduli bahwa api telah meletus. 3 jenis api binatang itu ditekan dengan paksa bersama-sama. Perlawanan mereka melonjak, dan permukaan api yang semula tenang tampak mendidih. Perubahan nyala tidak menyebabkan ekspresi Xiaoyan berubah. Saat kekuatan spiritual menyerbu api, Xiaoyan merasakan kekerasan liar yang menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. 3 jenis api saling melawan. Hati Xiaoyan perlahan menjadi serius saat dia merasakan firasat gunung berapi meletus dalam nyala api. Tekanannya menjadi mengerikan, dan nyala api yang secara paksa disatukan tidak bisa lagi menahannya. Dengan ledakan nyala api, riak api yang kuat menyebar ke segala arah. Untungnya Xiaoyan sudah siap. 3 gumpalan api di dalam api hijau jade telah tersebar. 3 biji api yang sangat kecil melayang di dalam. Lama ledakan, 3 gumpalan api tampaknya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalamnya. Jantung Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat 3 gumpalan bibit api yang bisa padam hanya dengan napas. Segera, dia mengeluarkan tawa lembut. Di bawah kendali tersembunyi dari kekuatan spiritual Xiaoyan, 3 gumpalan biji api diam-diam menyatu. Segera, sebuah sukacita melonjak di dalam hatinya. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan upaya sehari. Ini adalah pekerjaan halus yang membutuhkan tekanan stabil dalam waktu lama. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Lin Yan duduk bersila di depan kapal. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Dia mengendalikan kapal ruang angkasa dan mempertahankan kecepatan stabil. Selama periode waktu ini, Xiaoyan masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Ini menyebabkan wajah Lin Yan tanpa sadar mengungkapkan beberapa kecemasan. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Akhirnya, dia mengepalkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiaoyan. Tangan Lin Yan dengan cepat mengayunkan ke arah bahu Xiaoyan sebelum tangannya mendarat di bahu Xiaoyan. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dengan cara seperti kilat, menembaki Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah ketika dia melihat ini. Ia bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam api hijau jade. Dia menghindari api hijau giok itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela napas lega setelah menghindari nyala api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dengan bantuan keterampilan kemampuan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan mengalami kesulitan menghindarinya dari jarak yang begitu dekat. Berhenti. Untungnya, tangisan lembut tiba-tiba terdengar di dalam kabin tepat saat api hijau giok akan menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan cara yang sangat taat. Lin Yan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Dia tertawa pahit. Kamu akhirnya bangun. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau jade ke tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jari-jarinya dengan lembut, dan seumpai biji api seperti tulang pucat diam-diam naik dengan suara ci. Gumpalan api berwarna putih pucat ini adalah hasil dari penggabungan yang sukses dari 3 jenis api binatang. Xiaoyan mengembalikan bibit api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru kemudian dia berdiri dan berjalan keluar dari kabin. Matanya mendarat di cincin besar berwarna perak yang tidak jauh dari situ. Wilayah Pil, 3.000 api terbakar. Telah tiba. Keheningan fragmen batu di tanah terbuka berlanjut sesaat sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Banyak tokoh manusia bergegas keluar darinya dalam garis lurus. Kami akhirnya keluar. Ruang sialan ini benar-benar terlalu sulit. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Xiaoyan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Apakah ini tempat Pil Region? Xiaoyan menggosokkan kedua tangannya, menarik matanya yang ingin tahu, dan bertanya. Ini hanya tengah dari dataran tengah. Ia juga dikenal sebagai wilayah tengah untuk orang lain. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Lin Yan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan kaget. Jika seseorang menggambarkan dataran tengah sebagai pusat benua Douchi, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dataran tengah. Faksi terkenal yang terkenal kebanyakan mendirikan markas mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum dan melanjutkan. Tempat kami saat ini terletak di bagian barat daya wilayah tengah.
Faksi-faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sound Valley dan Burning Flame Valley. Dua faksi besar ini adalah tuan di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada tak terhitung jumlah faksi berukuran lain. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sound Valley atau Burning Flame Valley. Klan Liu Qing juga berada di wilayah barat daya ini, lembah api yang berkobar. Dia sudah lama mendengar nama fraksi ini. Selain itu, Skyfire 3 Mysterious Change yang telah menemaninya selama bertahun-tahun juga milik faksi ini. Xiaoyan sangat tertarik pada Skyfire 3 Mysterious Change. Setelah bertahun-tahun mempraktikannya, dia juga secara bertahap memahami betapa dalamnya Skyfire 3 Mysterious Change ini, terutama bagi seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di tubuhnya. Bisa digambarkan sebagai membuat sesuatu yang ganas, bahkan lebih ganas. Jika saya memiliki kesempatan, mungkin saya dapat mencoba dan melihat apakah saya dapat mencoba untuk mendapatkan perubahan yang tersisa dari Skyfire 3 Mysterious Change. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa saya sudah tahu cara menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change, kecuali jika itu adalah keadaan yang sangat mendesak. Xiaoyan merenung sejenak. Seberapa jauh tempat ini dari wilayah Pil? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya sangat jauh. Namun, ada banyak arai formasi jarak pendek di wilayah tengah. Kita pasti bisa mencapai wilayah Pil dalam 6-7 hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiaoyan dan berkata, Kota Tianhuang, di mana klan Liu Qing berada, secara kebetulan merupakan salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki arai formasi yang mengarah ke wilayah Pil. Xiaoyan merasa agak terkejut ketika mendengar ini. Dia segera menyeringai, mengangguk, dan berkata, Oke, kita bisa pergi dan bertemu orang itu. Sudah lama sejak saya terakhir melihat Liu Qing. Ku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan mengangguk. Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Ketika dia dan saya berpisah saat itu, dia sudah mencapai tingkat bintang 3 Do Huang. Sekarang, kemungkinan dia paling tidak telah mencapai tingkat bintang 7 Do Huang. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap doci menyebar terpisah. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Seorang ahli kelas Do Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di Central Plains, tetapi itu bisa dikategorikan sebagai yang kuat. Oleh karena itu, banyak tatapan iri dilemparkan. Sementara semua orang merasa iri, kaki Xiaoyan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Berjalan di udara, Dozong, bocah kecil itu sebenarnya adalah ahli Dozong. Orang-orang di tanah terbuka akhirnya pulih setelah Xiaoyan dan Lin Yan menghilang ke cakrawala. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki arai formasi yang menghubungkannya dengan wilayah Pil. Ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi dalam berbagai ukuran tinggal di kota Tianhuang. Dua klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu, dan yang lainnya adalah klan Cheng. Dua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun transporter jarak jauh seperti arai formasi. Oleh karena itu, arai formasi tempat ini bukan milik salah satu dari dua klan besar. Baliknya, pemiliknya adalah Burning Flame Valley. Burning Flame Valley adalah tuan sejati selama ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa bersaing dengannya adalah Sound Valley. Namun, Sound Valley ini selalu tertutup. Burning Flame Valley menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk di antara mereka yang ada di wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari lembah api-api. Hak pengelolaan wormhole ini diputuskan oleh Burning Flame Valley. Selama tahun-tahun ini, hak-hak manajemen berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Dengan kecepatan Xiaoyan dan Lin Yan, mereka samar-samar bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Apakah ini kota Tianhuang yang Anda sebutkan? Xiaoyan mengangkat kepalanya. Lin Yan mengangguk. Ini adalah wilayah lembah api yang terbakar. Anda harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu dan harus menghindari menggunakan Skyfire 3 Mysterious Change. Xiaoyan telah memberitahu Lin Yan tentang Skyfire 3 Mysterious Change selama perjalanan, membuatnya sangat terpana. Dia tidak mengira Xiaoyan tidak hanya berlatih teknik Do dari Wind Lightning Pavilion, tetapi juga memiliki teknik Do dari lembah api pembakaran. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Ayo, menurut apa yang kamu katakan, arai formasi dari kota Tianhuang ini dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya sedikit lebih lancar. Selain itu, saya penasaran level apa yang telah dicapai Liu Qing selama tahun-tahun ini. Xiaoyan tertawa lembut saat rasa ingin tahu melintas di matanya. Xiaoyan dan Lin Yan sedang berjalan menuju kota dan memasukinya. Kota Tianhuang sangat ramai.
Itu bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah Black Corner. Ini adalah wilayah tengah dari dataran tengah, seluruh wilayah tengah benua. Meskipun wilayah Black Corner juga cukup kuat, bagaimana bisa membandingkannya dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Xiaoyan mengikuti di belakang Lin Yan. Sebuah rumah yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini. Pandangan waspada mereka menyapu sekeliling. Xiaoyan terkejut dan berkata, apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak penjaga di siang hari bolong? Lin Yan mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya ada yang salah. Klan Liu tidak menunjukkan banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar. Sekali Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang berjalan tergesa-gesa. Ia bertanya, sobat, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertindak seperti ini? Orang itu berkata, apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan wormhole. Dua klan telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota telah berlarian untuk menonton pertunjukan. Lin Yan sekali lagi merajut alisnya ketika mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiaoyan. Xiaoyan juga mendengar apa yang dikatakan orang itu sebelumnya. Dia berkata, tidakkah kita tahu jika kita menuju ke tengah kota dan melihatnya? Lin Yan mengangguk. Dia segera tertawa. Sepertinya Liu Qing tidak memiliki waktu yang mudah menjadi kepala klan. Ikuti aku, perkelahian seperti itu tidak biasa. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiaoyan juga tersenyum dan mengikuti di belakang. Di tengah kota Tianhuang adalah area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Saat ini, daerah di sekitar tanah terbuka diduduki oleh lautan orang yang padat. Ada dua kelompok orang yang berhadapan satu sama lain di tempat itu. Chen Yao, area formasi harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa maksudnya dengan tindakan Anda hari ini? Orang yang memimpin kelompok di sebelah kiri adalah pria yang tegap. Dia mengerutkan kening, dan ada aura kekuatan bahkan tanpa amarah. Wajah seperti ini agak akrab. Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki semangat yang dimilikinya saat itu. Klan Liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas, bukan anak muda dan impulsif. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tapi mereka memiliki aura agung yang diam-diam berdesir. Akibatnya, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Selain itu, ada sosok yang indah dan lebat berdiri di samping. Itu adalah Liu Fei. Saat itu, dia memiliki konflik kecil dengan Xiaoyan di Akademi Dalam. Liu Qing, jika kita membicarakannya, Anda satu generasi lebih muda dari saya. Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior. Ada sekelompok besar orang yang mirip dengan penampilan sengit di seberang kelompok Liu Qing. Wajah Liu Qing menunjukkan senyum dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sebuah suara tua terdengar di tanah terbuka. Ini adalah pesanan terbaru dari Burning Flame Valley Ku. Banyak sekali tatapan yang langsung berbalik ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang lelaki berjubah merah tua berdiri dengan tangan di belakangnya. Penatua Chihuo dari Burning Flame Valley, ekspresi Liu Qing dan dua lelaki tua di belakangnya sedikit berubah. Mereka berkata, Penatua Chihuo, bolehkah saya tahu apa alasan orde baru ini? Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan saatnya untuk menyerahkan hak pengelolaan area formasi. Kepala lembah telah memberikan perintah. Dia membutuhkan beberapa ahli kimia tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantu orang tuanya memperbaiki pil obat. Namun dia belum menemukan orang yang cocok sampai sekarang. Oleh karena itu, ia telah mengeluarkan perintah ini. Tiap klan yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan area formasi. Ini akan efektif selama 3 tahun. Pria tua yang dipanggil Penatua Chihuo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan seorang alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Peel Tower. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukan satu dan mengundangnya untuk mengikuti saya ke Burning Flame Valley, wormhole ini akan diserahkan kepada Anda. Selain itu, hak-hak akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Penatua Chihuo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang lelaki tua dengan jubah alkemis berwarna ungu yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Penatua Chihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum ia berbicara dengan cara ini. Penatua Chihuo menggelengkan kepalanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan klan Liu Anda. Bahkan saya yang lama tidak memiliki kemampuan itu. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar Penatua Chihuo tidak memberi mereka wajah sedikit pun.
Dia memepalkan tangannya. Orang tua bau tanah ini pasti disuap oleh klan Cheng. Liu Fei menggertakkan giginya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan marah. Diam. Ekspresi Liu Qing tenggelam. Apa yang harus kita lakukan, tetua? Liu Qing menoleh, menatap dua pria tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa pahit ketika mereka mendengar ini. Mereka berkata, kami juga samar-samar mendengar informasi tentang Burning Flame Valley mencari seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, Feier sepertinya benar. Seseorang pasti sudah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah alkemis tingkat tinggi yang maju ke tingkat 6 sejak lama. Tampaknya sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tingkat lebih tinggi di kota Tianhuang. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara seperti itu. Tinjunya memepal erat sampai mengeluarkan suara retak. Wormhole terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber penghasilan yang sangat besar bagi mereka. Ponakan Liu, kamu tidak harus kesal. Dengan tenang menyerahkan hak pengelolaan arai formasi. Jika saya bahagia di masa depan, saya mungkin membagikan beberapa keuntungan kecil untuk dinikmati klan Liu. Pria parubaya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing berubah menjadi lebih hijau ketika dia mendengar ejekan tenang dari pihak lain. Dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap. Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Liu Qing, ini tidak seperti kamu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Seorang tokoh tiba-tiba bergegas dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Lin Yan, Liu Qing kaget ketika dia melihat orang yang datang. Dia segera menghela nafas saat dia berkata dengan senyum pahit. Lupakan saja, ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak bisa membantu saya. Lin Yan tertawa dengan cara yang aneh. Dia berkata, aku mungkin tidak bisa membantumu, tapi seseorang bisa membantumu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh dan berteriak ke langit. Berapa lama kamu berniat untuk tetap di sana? Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, menuju. Segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit dozong. Hati kelompok Liu Qing merasa merinding melihat pemandangan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya dan mengucapkan kata-kata sopan ketika tawa yang familiar yang tidak bisa dia lupakan tiba-tiba terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menegang. Liu Qing,